Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Saputri dengan NIM 2414206160 dari kelas PBS 3E. Di sini saya akan menjelaskan materi seminar dari minggu kemarin. Yang pertama ada dasar-dasar perencanaan keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tujuan keuangan atau financial goals. Pentingnya harus menentukan tujuan keuangan dengan jelas atau set goal. Komponen tujuan harus mencakup tujuan itu sendiri, waktu pendek, menengah, panjang, dan perkiraan besar biaya. Yang kedua, financial check up untuk mengetahui kondisi keuangan secara keseluruhan atau mapping kondisi keuangan. Ada 6 elemen utama yang harus diperiksa. Yang pertama utang, yang kedua nilai kekayaan bersih atau net worth, yang ketiga arus kas atau cash flow, yang keempat dana darurat, yang kelima asuransi, dan yang keenam investasi. Yang kedua, pengelolaan utang dan arus kas dibagi menjadi dua. Yang A, arus kas atau cash flow. Prinsip harus mengetahui list pemasukan dan pengeluaran secara detail. Konsepnya, lakukan the flow untuk memastikan pemasukan atau cash lebih besar dari pengeluaran atau flow. Jenis dan aturan utang. Ada dua jenis macam utang, yaitu ada produktif dan ada konsumtif. Produktif yaitu uang yang menghasilkan aset atau bisa memberikan income untuk membayar cicilan dan bunga, misalnya modal usaha. Ada utang konsumtif. Utang konsumtif, utang yang membeli aset yang nilainya mungkin susut atau tidak naik. Yang selanjutnya ada beban utang. Utang menjadi beban ketika berutang tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar, tidak dikelola dengan baik atau diambil sembarangan. Ada beban bunga. Beban terbesar dari utang adalah bunga. Semakin lama berutang dan semakin besar persentasenya, semakin besar nominal bunga yang dibayarkan. Aturan main, cicilan utang maksimum disarankan 30% dari penghasilan utama. Yang ketiga ada dana darurat dan proteksi risiko. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada dana darurat, yang kedua ada inflasi. Dana darurat atau emergency fund. Definisi sejumlah dana yang disiapkan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat darurat saja. Contohnya kebutuhan darurat sakit yang tidak bisa ditunda, pemutusan hubungan kerja atau PHK, pernikahan, dan meninggal dunia. Dana darurat harus mudah diakses, yaitu cepat, mudah, dan aman, resiko kecil, return bagus. Yang kedua ada inflasi. Penyebab inflasi itu jumlah uang beredar naik, penawaran versus permintaan.
harga barang naik atau situasi politik atau ekonomi tidak stabil. Dampak inflasi menyebabkan biaya hidup atau cost of living meningkat drastis di masa depan. Yang keempat yaitu ada perencanaan jangka panjang atau wealth management. Perencanaan keuangan dan manajemen kekayaan adalah proses bertahap yang berurutan. Yang pertama ada wealth creation, tahap menciptakan kekayaan atau mendapatkan penghasilan. Yang kedua, wealth accumulation atau tahap mengumpulkan dan menumbuhkan kekayaan investasi. Wealth preservation, tahap menjaga kekayaan yang sudah ada dari risiko atau asuransi dan proteksi. Yang terakhir ada wealth distribution, tahap merencanakan pembagian kekayaan, contohnya pensiun, warisan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.